Saya ingin murid-murid MA Putri tidak seperti Bapak. Murid-murid MA Putri tidak seperti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Daifa Faradis, salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas An-Nuqayyah. Saya akan melaksanakan wawancara tentang kurikulum Sekolah MA1 An-Nuqayyah Putri. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Waka Kurikulum MA1 An-Nuqayyah Putri, Bapak Asy'ari Khotib. Langsung saja. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bapak baik karena selalu didoakan oleh murid-muridnya Bapak. Ya Bapak. Jadi pertanyaan pertama Bapak, kurikulum apa yang saat ini diterapkan di sekolah dan apa alasan memilihnya? Sebetulnya kalau madrasah MA1 An-Nuqayyah Putri itu semuanya tergantung kepada yayasan dalam segala hal ya, termasuk dalam hal kurikulum. Nah, yang sudah pasti kurikulum yang diterapkan yaitu kurikulum An-Nuqayyah memang. Kami di sini mengistilahkan dengan MAPAN, mata pelajaran An-Nuqayyah, yaitu mata pelajaran yang memang sudah dari satu generasi, dari satu pimpinan ke pimpinan yang lain tetap dipertahankan. Dan kami tidak berani untuk melakukan perubahan-perubahan. Jadi kurikulum yang digunakan itu ada dua ya, ada kurikulum An-Nuqayyah dan ada kurikulum pemerintah. Baik Bapak. Lalu bagaimana proses implementasi kurikulum dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Dalam pelaksanaannya atau dalam implementasinya, kita tidak melakukan integrasi. Kalau integrasi itu nanti ini kurikulum pemerintah, kemudian kurikulum An-Nuqayyah, ini kemudian dipadukan, dibaurkan. Ini tidak, kita tetap menyampaikan materi ini secara sporadis, secara terpisah ya. Jadi kurikulum pemerintah ya disampaikan sesuai dengan materi-materi kurikulum pemerintah. Kemudian yang kami yang An-Nuqayyah juga diterapkan sesuai dengan mata pelajaran yang memang sudah ditetapkan di sini. Selanjutnya, apa perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan kurikulum ini menjadi lebih optimal? Ini, jadi kalau soal perubahan ya, apa yang perlu diperbaiki, kalau soal kurikulumnya kami tidak bisa melakukan perubahan. Yang bisa kami lakukan yaitu bagaimana meningkatkan kualitas para pengguna ya, para pengguna kurikulum ini. Mereka yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kurikulum ini, yang dalam hal ini yaitu guru mata pelajaran. Maka ini yang terus kami lakukan, bagaimana kualitas guru ya ini bisa terus meningkat dengan cara ya tentu saja diperkenalkan dengan inovasi-inovasi. Misalnya guru diperkenalkan dengan AI ya. Nah, ini diharapkan adanya kehadiran AI sebagai produk teknologi modern. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Jadi apa aspek terpenting yang harus diperhatikan agar kurikulum dapat diterapkan secara efektif dan bisa mencapai tujuan pembelajaran? Oke, karena kamu wawancara dengan Waka Kurikulum, maka tentu saja saya akan akan berusaha bagaimana kurikulum ini bisa diterapkan dengan baik melalui komponen-komponen yang berada di bawah kurikulum. Terutama dalam hal ini adalah mata pelajaran dan guru. Kemudian perpustakaan ini juga bagian dari kurikulum. Kami berusaha pontang-panting ya, bagaimana anak-anak itu bisa datang ke perpustakaan. Bahkan sampai ada denda yang kalau tidak datang. Itu termasuk ini yang kami lakukan. Bagaimana kurikulum bisa dicapai? Kami mengadakan apa yang disebut dengan HSP, Himpunan Siswa Peminatan.
yang kegiatannya itu memang bersifat kokurikuler. Artinya mata pelajarannya, materi-materi yang disampaikan di HSP itu memang materi-materi yang secara langsung mendukung menunjang terhadap ketercapaian kurikulum yang diajarkan di kelas-kelas gitu. Makanya ada bimbel, ya, bimbingan belajar. Jadi misalnya kalau di IIS ya, kalau di IIS bimbelnya ada bimbel geografi, ada bimbel sosiologi, ada bimbel ekonomi. Itu. Itu diharapkan apa? Diharapkan bisa membantu ketercapaian kurikulum setidaknya di mata pelajaran yang khusus di peminatan itu. Terus menurut Bapak, karakter atau kualitas seperti apa yang harus dimiliki lulusan MA1 Anukaya Putri agar mereka mampu menghadapi tantangan masa depan? Kalau bahasa saya, lulusan Anukaya itu harus menjadi manusia yang all round. All round itu all round. Jadi bisa semua. Bisa semua ya. Jadi nanti ketika terjun di masyarakat misalnya tiba-tiba diminta kamu jadi MC ya, siap gitu. Kamu menjadi sekretaris ya di sebuah organisasi, siap. Kamu menjadi ketua, siap gitu. Makanya pengalaman berorganisasi juga ada OSIS, ada HSP, macam-macam organisasi kan. Belum lagi di pondok. Itu semuanya sebetulnya dalam rangka mempersiapkan lulusan ya nanti supaya betul-betul menjadi manusia yang all round. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah bahwa nanti lulusan MA1 Anukaya Putri ini nanti bisa mempunyai kompetensi atau kemampuan baik yang berhubungan dengan akhirat gampangnya maupun dengan kehidupan dunia. Tetap harus kehidupan dunia ini harus tetap dikelola dengan baik karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Karena dunia ini ladangnya akhirat. Sebagai ladang ya harus kita olah dengan baik supaya nanti di akhirat kita bisa memanen dengan baik. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke. Jadi yang terakhir Bapak, jika Bapak dapat menggambarkan MA1 Anukaya Putri dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, seperti apa sekolah yang ingin Bapak wujudkan? Oke. Nah, ini menjadi harapan saya ya sebagai wakil kurikulum. Saya ingin MA Putri ini betul-betul menjadi MA Putri. Jadi tidak ada guru putra, tidak ada pimpinan putra. Itu harapan saya ke depan. Dan ini juga itu yang pertama. Kemudian harapan saya yang kedua, saya punya mimpi MA Putri ini menjadi menjadi murid, menjadi siswi yang bukan hanya suka baca tapi gila baca. Dulu ketika saya pernah di kesiswaan, saya wajibkan semua siswa itu harus baca 2 buku setiap bulan. Boleh novel semua atau boleh 1 karya ilmiah 2 novel. Ada guru yang menentang ketika di rapat. Kebetulan saya tahu gurunya tidak suka membaca. Saya waktu itu menjawab agak keras. Saya jawab begini, karena dia ngotot, tidak mungkin dan segala macam. Akhirnya saya katakan, mohon maaf Bapak, saya ingin murid-murid MA Putri tidak seperti Bapak. Baru, itu bukan jawaban itu. Saya sudah mangkal betul. Ya, mungkin dia mengukur kepada dirinya sendiri. Saya mengukur kepada saya. Nah, kalau misalnya kita sama-sama mengukur, ya cari yang ideal lah. Gitu. Masa nanti semua siswi diukur dengan yang tidak suka baca? Gitu. Mestinya kan diukur ke yang suka baca. Gitu. Memang susah. Gitu. Apalagi sekarang ya. Iya, karena saya tahu bahwa yang membaca ini mungkin yang menjadi kunci dari keberhasilan kita. Oke, saya kira itu ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami dan menjawab seluruh pertanyaan kami. Ya, saya juga berterima kasih karena mendapat kepercayaan dari UA dalam hal ini yaitu IKOM ya, ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya, ada ungkapan
yang mengatakan bahwa kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Artinya selamanya kita berkomunikasi. Saya bukan lulusan komunikasi, tapi secara otodidak saya belajar dan membaca buku komunikasi. Di antaranya buku yang ditulis oleh Jalaluddin Rahman. Oke, terima kasih juga ya. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ya. sudah membantu kami dalam melaksanakan wawancara ini. Ya. Jadi dengan berakhirnya wawancara kali ini, saya Daifa Faradis pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dime si vienes, mami.